Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 0535373716. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan juga menjelaskan hasil praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang perintah-perintah dasar di CMD dan juga jaringan komputer. Langsung saja kita ke langkah dan penjelasan setiap perintahnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini kita harus membuka command prompt-nya terlebih dahulu. Kita mengetikkan CMD. Nah, kemudian di sini sudah muncul command prompt-nya. Di sini muncul directory perangkat yang saya gunakan. Nah, untuk perintah dasar CMD yang pertama yaitu cd. Nah, cd ini singkatannya yaitu change directory. Fungsinya untuk berpindah ke folder lain dalam directory. Nah, contohnya di sini saya gunakan cd /2 /users. Nah, kita enter. Nah, di sini maka akan muncul direktorinya sudah berubah ya. Nah, kemudian untuk yang perintah cmd yang kedua yaitu cls. Nah, cls ini fungsinya untuk membersihkan layar CMD-nya, yaitu kita ketik saja CLS. CLS ini singkatannya adalah clear screen. Nah, maka layar CMD kita sudah dibersihkan. Seperti itu. Kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu CLS. Kemudian slash tanda tanya. Nah, kita enter. Nah, clear the screen. Nah, artinya untuk fungsi ini menampilkan bantuan atau deskripsi dari perintah si CLS tadi ya. Nah, untuk perintah yang keempat yaitu tentang dir ya. Kita ketikkan dir, kemudian slash tanda tanya. Nah, artinya di sini untuk menampilkan bantuan dari perintah dir, yaitu isi dari foldernya. Kita menjelaskan opsi seperti pause halaman, lebarnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk fungsi yang kelima yaitu tentang ipconfig. Nah, ipconfig ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi IP komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway-nya. Nah, di sini kita ketik saja IP config. Maka akan muncul hasil penampilan IP address yang aktif, yaitu IP address saya adalah 192.168.1.5. Selanjutnya perintah yang ke-6 yaitu tentang ipconfig all. Nah, ipconfig all ini fungsinya untuk menampilkan semua detail konfigurasi jaringan termasuk MAC address dan juga DNS-nya. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan menampilkan hasil yang sering dipakai untuk troubleshootingnya ya. Lanjut ke perintah ke-7 yaitu ipconfig slash tanda tanya. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan semua opsi atau parameter yang bisa digunakan dengan ipconfig. Perintah yang ke-8 yaitu ipconfig slash release. Nah, ini fungsinya untuk melepaskan atau menghapus sementara si IP address yang digunakan. Caranya yaitu tinggal ketik saja IP config kemudian slash release ya. Nah, maka di sini jaringan kita akan melepaskan atau menghapus sementara IP address-nya. Jadi sementara di disconnect terlebih dahulu oleh si CMD-nya gitu. Nah, kita lanjut ke perintah yang ke-9 yaitu ipconfig slash renew. Nah, ini fungsinya untuk memperbarui atau meminta ulang si IP address-nya dari DHCP server. Nah, caranya kita ketik saja
Nah, maka setelah dijalankan IP barunya akan diberikan. Nah, di sini IP-nya jadi ada lagi, yaitu 192.168.1.5 ya. Nah, selanjutnya perintah yang ke-10 yaitu ipconfig/display DNS. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer ya. Nah, caranya kita dengan mengetikkan, kemudian kita enter. Maka akan menunjukkan daftar situs dan IP yang pernah diakses oleh perangkat saya ini. Nah, ini lumayan banyak, jadi kita tunggu sampai selesai ya. Kemudian untuk fungsi yang ke-11 yaitu ipconfig/flush DNS. Dan ini fungsinya untuk menghapus cache DNS ya. Kita enter saja. Nah, di sini bakal muncul pesan yaitu successfully flushed the DNS resolver cache. Artinya kita sudah berhasil menghapus cache DNS-nya gitu. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. Nah, ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang DNS ke servernya yang tadi ya, dengan cara mengetikkan ipconfig register DNS. Nah, di sini request operation request elevation. Nah, di sini digunakan jika DNS-nya bermasalah ya. Nah, kemudian untuk perintah yang ke-13 yaitu perintah ping ya. Ping ini untuk mengecek koneksi ke satu alamat IP atau website, yaitu dengan cara ping misalnya kita ngeping ke google.com dengan cara ping google.com. Nah, kita akan enter. Maka di sini akan muncul ping dari si google.com-nya ini ya, reply from bla 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 ya. Nah, dia ini menunjukkan waktu respon MS dan jumlah paket yang diterimanya gitu. Nah, kemudian perintah yang ke-14 yaitu netstat. Nah, fungsinya menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Nah, caranya itu kita mengetik aja langsung netstat. Langsung kita klik enter. Nah, di sini akan muncul active connection protokol local address-nya ya. Foreign address-nya sama state-nya berapa. Nah, di sini ada protokolnya, ada TCP ya. Nah, di sini foreign address-nya ada yang saya buka ya, ada WhatsApp tadi. Nah, terus jadi netstat ini untuk menampilkan hasil berupa daftar koneksi TCP atau UDP yang aktif seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perintah yang ke-15 yaitu tracert. Kita mungkin bersihkan dulu ya dengan CLS. Nah, kemudian kita masukkan si fungsi tracertnya tadi, tracert. Kemudian kita coba ke google.com, tracert google.com, kita klik enter. Nah, di sini sudah menunjukkan setiap hop titik yang dilalui paket jaringannya ya. Di sini ada dari 1 sampai 23 melacak rute atau jalur paket menuju ke alamat tujuan yaitu google.com. Kemudian untuk perintah yang ke-16 yaitu tentang path-ping. Nah, path-ping ini fungsinya untuk menggabungkan antara ping dan juga tracert yang memberikan statistik kualitas jaringan tiap jalurnya. Nah, di bagian path-ping ini dia memiliki parameter. Nah, parameternya ini ada macam-macam, ada min n, min h, min w, min p, min q, terus juga min p besar dan min r besar. Nah, saya contohkan ya di sini kita pakai perintah path-ping google.com. Sini pakai parameter min key ya.
kemudian 10 google.com, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul ya, menampilkan analisis tiap hop beserta tingkat kehilangan paketnya. Nah, di sini hanya mengirimkan 10 paket per hopnya ya. Karena saya di sini menuliskan min key 10 ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perintah yang ke-17, yaitu NS lookup. Nah, ini fungsinya untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain ya. Contohnya di sini saya gunakan NS lookup. Kemudian sama google.com juga, kita contoh google.com. Nah, di sini maka akan muncul alamat IP dan juga server DNS yang digunakan ya. Nah, selanjutnya kita ke fungsi atau perintah yang ke-18, yaitu net. Nah, si net ini fungsinya untuk mengelola konfigurasi jaringan ya. Caranya kita ketikkan saja. Di sini banyak ya parameternya, salah satunya net VLAN show profile ya, untuk menampilkan profil jaringan WiFi yang pernah disimpan di perangkat saya. Nah, saya menggunakan yang itu saja gitu kan. Nah, kita ketik, selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini maka akan menunjukkan atau menampilkan profil jaringan WiFi yang pernah disimpan di perangkat saya. Nah, di sini banyak banget ya. Ada ruang lab, ada SMK ya, ada STI. Nah, ini banyak banget ya, ada TKJ dan lain sebagainya ya. Nah, di sini untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi root. Nah, fungsi root ini untuk menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan. Caranya dengan root spasi print, root print. Nah, di sini akan muncul rute jaringan yang dikenal oleh sistem ya. Di sini akan menampilkan ya, seperti IP versi 6-nya berapa gitu. Dan yang terakhir itu fungsi net. Nah, fungsi net ini untuk menjalankan perintah jaringan seperti login, share, dan juga user. Nah, coba saya contohkan net user ya, net user. Nah, kita langsung ketik enter aja. Nah, di sini bakal muncul user account for, namanya adalah Axio. Nah, net user ini untuk menampilkan daftar user di komputer ini ya, di perangkat yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau NetView itu menampilkan komputer dalam jaringannya gitu. Dari praktek ini saya belajar bahwa CMD sangat berguna untuk mengelola sistem jaringan dan juga jaringan komputer. Nah, berbagai perintah seperti ipconfig, ping, tracer, dan juga petping itu membantu mengecek koneksi, menganalisis jalur jaringan, serta memecahkan masalah konektivitas. Nah, secara keseluruhannya kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan CMD itu tidak hanya berguna untuk administrasi sistem saja, tapi juga menjadi alat yang interaktif dan juga efektif untuk menganalisis dan pemeliharaan jaringan komputer. Seperti itu, sekian penjelasan dan juga praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.